وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Maka setiap yang boleh diperjualbelikan maka boleh digadaikan. Oh, jual beli jam tangan boleh. Oh, ini tak gadaikan boleh. Cuman bedanya gini, kalau jual beli itu kan ada harga, ada barang. Kalau gadai itu diserahkan karena sebagai jaminan karena kita membeli atau mengutang yang belum bisa dibayar. Misal, Angga punya jam, saya beli. Piro nggak harganya 1 juta? Ini 1 juta, sah jual beli. Kemudian saya dalam kasus yang kedua, nah, Angga butuh duit 1 juta, tapi nggak mau kehilangan jamnya. Angga bilang sama saya, Mas, pinjam duit 1 juta. Oke, jamu buat jaminan. Nih, maka dalam konteks yang kedua, itu akadnya adalah utang piutang. Nah, dalam konteks yang pertama, 1 juta itu menjadi miliknya Angga. Dalam konteks yang kedua, yaitu utang piutang, maka Angga harus bayar 1 juta untuk kemudian menarik kembali jamnya. Gitu ya. Sehingga barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan jaminan. Maka dalam konteks yang tadi, yang di atas, yang tidak boleh diperjualbelikan tadi apa? Najis, kemudian nggak bermanfaat, kemudian nggak dimiliki, maka itu nggak boleh dijadikan jaminan. Aku ngutang 1 juta, Mas. Jaminanmu apa? Itu sapinya tetangga saya, nggak boleh. Itu motornya kakak saya, nggak boleh. Dan ini banyak terjadi. Ada orang ngutang, diserahkan sertifikat, ternyata sertifikatnya punya orang lain. Punya tetangganya yang minjemin nggak diajak. Kenapa nggak diajak lah dia nyolong sertifikat tetangganya? Sering. Orang rental mobil, gitu. Terus kalau sekarang mobilnya dicolong kan dia kemudian ditangkap polisi toh. Ternyata maling-maling itu kreatif. Mobilnya dimasukin ke pegadaian. Mobil harganya hampir 200 juta, 100-an juta, dia gadaikan 25 juta, dapat 25 juta kabur dia. Mobil rentalnya masuk di pegadaian. Ini tidak sah. Ya, yang terima gadai yo salah, yang menggadaikan lebih-lebih. Ya, fit duyun. Jadi yang namanya rohon itu terkait utang piutang. Idza staqarra subutuha fi zimmah. Jika utang itu tetap menjadi tanggungan si pegadai. Artinya utang itu ya harus dibayar kalau barangnya pengen dikembalikan. Kok sampai nggak bisa kembalikan? Gimana caranya? Maka barang itu dijual sama yang punya barang. Nanti harga jualnya digunakan untuk membayar kekurangan utangnya. Cuman kadang itu sekarang orang kalau ya sih mobilmu dolen kok ditekak aku, diambil mobilnya terus kabur lagi gitu, nggak mau bayar utang. Parah orang sekarang. Maka dalam konteks sekarang untuk memitigasi resiko ya pihak penerima gadai boleh menjual barangnya. Nah, bedanya gadai riba sama gadai yang nggak riba, gadai syar'i sama gadai yang nggak syar'i itu adalah ya kalau gadai syar'i atau misal utangnya Mas Angga ini 20 juta misalnya ke saya, lalu nggak dengan mobil. Nah, dia nggak bisa nyaur nih. Saya tanya sama dia, Mas Angga, ini mobil tak jual ya, ini buat nutup utangmu. Ya Mas, jual nih. Laku 100. Maka karena utangnya 20 juta, maka saya ambil 20 juta, dan 80 juta saya kembalikan. Ini sisanya 80 juta buat kamu. Itu sah. Tapi kalau gadai yang nggak syar'i, utangnya 20 juta, mobilnya 100 juta. Kamu karena nggak bisa nyaur nih, maka tak ambil semua mobil. Nah, makanya pegadaian-pegadaian riba itu untung gede itu karena di situ. Dan keuntungan dalam proses riba jangan dianggap itu satu hal yang baik. Karena itu cepat atau lambat nanti akan rusak atau cepat atau lambat nanti akan hancur. Karena ya Allah sendiri yang menegaskan bahwasanya harta riba itu tidak liar bu. Dia menyangka itu akan nambah padahal dia tidak akan bertambah. Tapi justru akan nambah susah, nambah ruwet, nambah dosa dan seterusnya. Allah Ta'ala alam. Kemudian sedikit lagi wali rohin dan kepada orang yang menggadaikan ar-ruju'u fihi malam yakbidhu, maka boleh dia nggak jadi menggadaikan selama belum diterima penerimanya. Oh nggak jadi gadein itu, ya berarti duitnya nggak jadi tak kasihkan itu. Jangan kemudian duitnya udah diterima, barang gadainya mau dikasih tuh nggak jadi tak gadein. Terus duitnya diminta nggak boleh ya gimana ceritanya ya. Jadi kalau nggak jadi gadein, duitnya diminta ya balikin. Gitu.
Atau si penghutangnya yang beri hutang, krediturnya, itu ridho. Ya wes, aku harus coba dek mas, mobilnya tak butuh kayak gue ngeter kayak sekolah anak gitu. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa, pakai aja. Gitu. Nih mobilnya ambil lagi. Gitu. Nah utangnya piye? Ya udah pakai aja, kamu butuh kok. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah garang gadenya nggak jadi dikasihkan karena emang belum diserah terimakan, aku rasa itu jadi mobilku. Dua-duanya balik kan no. Ya Allah, nah ini kayak gini nggak boleh. Jadi kalau mau diminta ya kasihkan. Kemudian wala yadmanuhu al-murtahinu illa bitta'addi. Dan penerima gade, murtahin itu penerima gade, kalau rohin yang menggadekan, maka tidak harus mengganti barang gadean itu kecuali jika ia melanggar. Gitu. Ya, artinya gini loh, misal kita menerima gade nih, gadenya motor itu. Lalu motornya nggak kita apa-apain itu kan. Terus pas diambil motornya kok rusak gitu. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak kita pakai, nggak kita nge-grabkan gitu. Pokoknya di rumah aja kita diemin aja. Nah, terus rusak ini. Makanya dia nggak punya hak kewajiban untuk mengganti. Wa idza qabada ba'dul haq, dan jika penerima gade menerima sebagian haknya, lam yakhruj syai'un minar rahn hatta yaqdo jami'ahu. Maka persoalan gade ini belum lepas sampai si pegade menyerahkan semuanya. Ya, jika penerima gade menerima sebagian haknya, maka persoalan gade ini belum lepas sampai si pegade menyerahkan semuanya. Artinya gini, ketika Mas Angga tadi utang 20 juta, dia serahkan mobilnya, kok dia baru nyaur 10 juta terus minta barang gadenya, ya nggak bisa. Barang gade tetap saya tahan sampai dia bayar lunas kewajibannya. Wallahu ta'ala alam.